Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nama Ana Irvin. Ana di sini akan presentasi mata kuliah komunikasi organisasi untuk pengganti ujian susulan. Syukron kepada Ustadz Misbahuddin Aska. Baik, Bismillah, Ana mulai tentang kepemimpinan komunikasi dalam organisasi. Kepemimpinan komunikasi merupakan aspek fundamental atau basic yang menentukan keberhasilan organisasi di era globalisasi yang kompleks seperti saat ini, era Society 5.0. Presentasi ini mengkaji peran penting kepemimpinan komunikasi dalam meningkatkan efektivitas organisasi, membangun tim yang solid dan mencapai tujuan bersama. Kami akan membahas definisi, tujuan, prinsip-prinsip, serta tantangan implementasi kepemimpinan komunikasi di era digital, serta tantangan implementasi kepemimpinan komunikasi di era digital. Pemahaman mendalam terhadap topik ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan praktik manajemen organisasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, di sini ada pengertian kepemimpinan komunikasi. Kepemimpinan komunikasi dalam organisasi adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengelola dan mengarahkan aliran informasi secara efektif. Tujuannya guna mencapai sasaran organisasi. Ini merupakan perpaduan antara keterampilan dan kepemimpinan dan komunikasi yang menjadi kunci kesuksesan organisasi modern. Pemimpin yang menguasai aspek ini lebih efektif dalam membangun tim solid dan mencapai tujuan bersama. Di era digital dan globalisasi, kemampuan kepemimpinan komunikasi menjadi semakin kritis dan perlu terus dikembangkan sesuai tuntutan zaman. Pemimpin dituntut untuk beradaptasi dengan berbagai platform komunikasi baru, mengelola informasi yang masif, serta memastikan efektivitas komunikasi dalam lingkungan kerja yang semakin virtual. Di sini ada bagan. Pertama kita memahami konsep, mempelajari definisi dan teori dasar kepemimpinan komunikasi. Kemudian mengembangkan keterampilan, melatih kemampuan komunikasi efektif dan kepemimpinan. Kemudian ada implementasinya juga, menerapkan prinsip kepemimpinan komunikasi dalam organisasi, serta 4 evaluasi dan perbaikan, menilai efektivitas dan melakukan penyesuaian berkelanjutan. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan komunikasi dalam organisasi didefinisikan atau diartikan oleh berbagai ahli dengan penekanan yang berbeda. Nordhaus menyebutnya sebagai proses mempengaruhi kelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Terus ada juga Robbins menekankan pada kemampuan mempengaruhi kelompok menuju pencapaian visi. Ada yang terkenal Maxwell berfokus pada kemampuan mendapatkan pengikut, sementara Bass menambahkan dimensi transformasional. Yuki memberikan definisi yang lebih komprehensif, bahwasanya dia menyatakan bahwa kepemimpinan komunikasi adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan menyetujui apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya, serta memfasilitasi upaya individu dan kolektif mengumpulkan untuk mencapai tujuan bersama. Ada lagi Barnes melihat sebagai proses saling membantu antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tingkat motivasi dan moralitas yang lebih tinggi. Jadi ada beberapa ahli, ini definisi dari beberapa ahli. Ada dari Nordhaus, Robbins, Bass, Maxwell, dan Yuki. Sekarang kita ke tujuan. Tujuan kepemimpinan komunikasi. Tujuan utama kepemimpinan komunikasi dalam organisasi adalah untuk meningkatkan kejelasan dan transparansi. Nah, ini tujuan utamanya. Pemimpin yang efektif dapat menyampaikan informasi dengan jelas, sehingga dapat mengurangi kebingungan dan meningkatkan akuntabilitas. Hal seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim, anggota organisasi memahami tujuan, peran, fungsi, dan tanggung jawab mereka dengan baik.
Selain itu, kepemimpinan komunikasi bertujuan untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dalam organisasi. Melalui komunikasi yang jujur dan terbuka, pemimpin dapat membangun kepercayaan yang esensial untuk kerjasama tim yang baik dan komitmen terhadap tujuan bersama. Tujuan lainnya termasuk memotivasi dan menginspirasi anggota tim, anggota organisasi. Terus memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik serta mengelola konflik secara konstruktif, secara terstruktur. Nah, ini ada pertama tadi meningkatkan kejelasan, kedua membangun kepercayaan, ketiga memotivasi tim, dan keempat mengelola konflik. Ya, tujuan kepemimpinan organisasi. Kemudian apa aja prinsipnya? Ya, prinsip kepemimpinan dalam organisasi itu ada keterbukaan dan transparansi. Nah, ini sangat penting menjadi pemimpin. Prinsip keterbukaan dan transparansi merupakan fondasi penting dalam kepemimpinan komunikasi. Ya, artinya sangat penting seorang pemimpin harus selalu berkomunikasi dengan jujur dan terbuka, memberikan informasi yang diperlukan dengan anggota tim. Keterbukaan ini membangun kepercayaan dan membantu mengurangi ketidakpastian dalam organisasi, ya, minimalisir konflik, minimalisir kebingungan, ya, atau minimalisir kesuzon juga. Nah, ketika semua anggota tim merasa mereka diberi informasi yang cukup, mereka lebih mungkin untuk berkomitmen pada tujuan bersama. Transparansi juga membantu menciptakan lingkungan yang kerja yang positif, di mana anggota organisasi merasa dihargai dan termotivasi. Nah, ini menjadi solid. Nah, untuk berkontribusi secara maksimal, pemimpin yang menerapkan prinsip ini secara konsisten dapat meningkatkan loyalitas dan produktivitas tim. Ya, kalau pemimpin udah terbuka, udah transparansi, pasti anggota itu akan loyalitas. Kalau anggota sudah loyalitas, akan produktivitas. Tercapailah tujuannya. Nah, diantaranya kejujuran, keterbukaan umpan balik, berbagi informasi, dan konsistensi. Nah, kemudian ada juga keterampilan mendengarkan aktif. Keterampilan mendengarkan aktif merupakan aspek krusial dari kepemimpinan komunikasi. Pemimpin yang efektif harus mampu mendengarkan dengan aktif, yang berarti benar-benar memahami apa yang dikatakan oleh anggota tim. Bukan hanya mendengarkan, ini membantu dalam memahami perspektif yang berbeda dan memfasilitasi komunikasi dua arah yang produktif. Artinya di sisi lain selain kita ngasih arahan, kita ngasih instruksi, ngasih tugas, tapi kita ikut mendengarkan. Oh, ternyata seperti ini, seperti ini. Jadi mendengarkan dengan perspektif yang berbeda. Terus mendengarkan aktif melibatkan fokus penuh pada pembicara, memahami pesan mereka, merespon dengan tepat dan mengingat poin-poin kunci diskusi. Nah, praktik ini membantu pemimpin untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran anggota tim serta memungkinkan mereka untuk merespon dengan cara yang tepat dan mendukung. Dengan demikian, mendengarkan aktif meningkatkan komunikasi dua arah yang produktif dan memberdayakan anggota tim untuk berpartisipasi secara lebih penuh dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ada 4, fokus, pahami, respon, dan tindak lanjut. Ya. Habis direspon harus ada tindak lanjutnya. Kemudian kejelasan dan konsistensi pesan. Kejelasan dalam menyampaikan pesan sangat penting dalam kepemimpinan komunikasi. Pesan yang ambigu, spekulasi, atau yang membingungkan, yang tidak jelas, dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman atau miskomunikasi, yang pada akhirnya dapat menghambat kemajuan dan kinerja tim. Oleh sebab itu, pemimpin harus memastikan bahwa mereka menyampaikan pesan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua anggota tim. Konsistensi dalam komunikasi juga tidak kalah pentingnya. Anggota tim perlu tahu apa yang diharapkan dari pemimpin mereka. Ketika pemimpin konsisten dalam komunikasi dan tindakan mereka membangun kredibilitas dan kepercayaan di antara anggota tim. Konsistensi membantu menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan dapat diandalkan, di mana anggota tim merasa aman dan didukung, merasa disupport. Ya, di sini ada tabel, nih, sini ada aspek nih. Ya, ada kejelasan, konsistensi. Definisinya, kejelasan itu pesan yang mudah dipahami.
Artinya konsistensi komunikasinya yang konsisten, yang berkelanjutan. Manfaat kejelasan apa? Manfaatnya mengurangi kesalahpahaman atau miskomunikasi. Kalau manfaat konsistensi membangun kepercayaan. Terus manfaat dari implementasi dari kejelasan itu apa? Gunakan bahasa yang sederhana pengaplikasiannya. Nah, kalau konsistensi apa? Tindakannya sesuai ucapan. Gitu. Nah, kesimpulannya, kepemimpinan komunikasi dalam organisasi memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan efisiensi, efektivitas, dan keharmonisan dalam operasi sehari-hari. Pemimpin yang berhasil dalam komunikasi mampu membangun kepercayaan, memotivasi tim, mengelola konflik, dan memastikan bahwa informasi penting disampaikan dengan jelas dan tepat. Prinsip-prinsip seperti keterbukaan, mendengarkan aktif, kejelasan pesan, kepekaan emosional, konsistensi dan umpan balik konstruktif merupakan fondasi bagi kepemimpinan komunikasi yang efektif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan produktivitas dan mendorong inovasi dalam organisasi. Ya, jadi penting kepercayaan, motivasi, kejelasan untuk pertumbuhan. Ya, sedikit yang pernah disampaikan dulu sama Ustaz Aska, ada beberapa tipe kepemimpinan. Ya sebenarnya banyak, tapi diantaranya ada 3. Yang pertama itu ada otoriter. Ya, otoriter itu gaya pemimpinan yang memiliki semua kekuatan pengambilan keputusan. Biasanya pemimpin yang mengambil keputusan, mendikte proses dan tujuan kerja. Ya, pemimpin otoriter ini yang memberikan kontrol penuh atas bawahan dan menempatkan penekanan pada kepatuhan dan penegakan aturan. Ya, yang kedua ada partisipatif atau yang biasa kita dengar demokrat. Ya, pemimpin yang partisipatif ini dia menghargai masukan dari tim mereka. Ya, jadi tim mereka yang lain itu boleh mengambil keputusan juga, mendengarkan. Kemudian yang ketiga ada delegatif. Ya, delegatif itu atau laissez-faire ya yang biasa kita dengar. Nah, pemimpin delegatif ini adalah pemimpin yang mendelegasikan ya kepada karyawannya untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab. Mungkin ini aja yang bisa Ana sampaikan. Syukron. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.